untuk memimpin doa kepada teman-teman. Mimpi, silakan maju di depan untuk memimpin doa kepada teman-teman. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Pagi Ibu. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Ibu kelas tidak masuk Ibu karena sedang sakit. Siapa dan siapa yang tidak masuk? Karena dan Aura Ibu. Oke. Kita doakan semoga teman kalian yang tidak masuk, Lionel dengan Naura, cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalani aktivitas seperti biasanya, bisa berkumpul bersama kalian lagi untuk belajar bersama-sama di kelas ini. Amin. Oke, untuk tidak mengurangi rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, Ibu minta semuanya berdiri terlebih dahulu untuk kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan bernegara Pancasila. Dalam hitungan 3, semuanya sudah menyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, jadi semua kita berdiri di tempat sebelum kita memulai materi pembelajaran. Baiknya kita sebagai dahulu supaya kita lebih semangat. Cek semangat. Dan, ding, 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 dung, dung, dung. Dan, ding, 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 dung, dung, dung. Se, aha, aha, bang. Aha, aha, bang. Aha, aha, semangat. Masih semangat? Masih Bu, Semangat? masih Bu. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, jadi untuk materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mengakses informasi dan mengambil kesimpulan dari teks deskripsi. Tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian mempelajari tentang mengakses informasi dan mengambil kesimpulan dari teks deskripsi, diharapkan yang pertama kalian harus memahami apa itu teks deskripsi. Jadi kalian harus bisa menjelaskan tentang pengertian dari teks deskripsi. Terus yang kedua, yaitu kalian harus mampu mengakses dan menyimpulkan isi dari teks tersebut yang nantinya akan kalian baca. Oke, sebelum kita lanjut pada mengakses informasi dan mengambil kesimpulan pada teks deskripsi, ada yang mau Ibu tanyakan.
untuk apa, sekaligus ciri-cirinya seperti apa. Waktu kalian di SD itu kalian sudah pernah atau belum mendapatkan materi yaitu tentang teks deskripsi? Sudah kan? Karena waktu SD itu sekitar kelas 5 maupun kelas 6 itu kalian sudah mendapatkan materi yang namanya teks deskripsi. Jadi kalau kalian sudah pernah mendapatkan materi tersebut, berarti kalian sudah tahu apa itu teks deskripsi. Oke? Siapa yang tahu tentang teks deskripsi? Boleh angkat tangan? Oke, Filia. Baik, teks deskripsi adalah bentuk teks yang menggambarkan tentang suatu objek secara terperinci dan jelas. Oke, jadi teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang suatu objek secara terperinci, atau teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang suatu objek secara detail. Terperinci artinya secara detail, jadi dia menjelaskan mulai dari warna, mulai dari bentuk, ukuran, sifat dari teks tersebut. Jadi ada beberapa macam bentuk objek yang akan kita deskripsikan di sini. Yang pertama ada objek tempat. Yang kedua yaitu objek orang. Yang ketiga objek buah. Yang keempat benda. Kelima hewan. Dan yang keenam itu peristiwa atau suasana. Jadi objek-objek ini yang nanti bisa kita gambarkan atau kita deskripsikan. Yang Ibu sudah siapkan contoh objek yang akan kita deskripsikan, yaitu tentang objek buah dan juga objek orang. Kita lanjut. Yang pertama yaitu objek buah. Jadi ini Ibu sengaja mendeskripsikan tentang objek buah, yaitu tentang buah apel. Ibu minta satu orang, Michael tolong baca tentang teks deskripsi tentang objek buah. Apel merah adalah buah berbentuk bulat, kulit berwarna merah, mengkilap. Teksturnya halus dan aromanya yang segar. Saat digigit terasa renyah, manis dan sedikit asam. Daging buahnya berwarna putih kekuningan dan mengandung banyak air. Apel sering dimakan langsung karena rasanya enak dan menyegarkan. Apel ini sering dimakan langsung karena rasanya selain enak juga menyegarkan. Jadi pertanyaan siapa yang pernah makan apel? Semua sudah toh? Ya, Ibu. Jadi semua makan apel, berarti semua sudah bisa mendeskripsikan tentang buah apel. Kecuali orang yang belum pernah memakan buah apel, berarti dia belum bisa mendeskripsikan tentang buah apel tersebut. Jadi ini adalah bentuk teks deskripsi yang mendeskripsikan tentang buah apel. Jadi dia menyebutkan mulai daripada bentuk, ciri-cirinya, warnanya, serta ciri-cirinya. Oke, jadi ini untuk contoh yang pertama yaitu tentang objek buah. Kita lanjut ke berikutnya yaitu tentang objek orang. Jadi di sini objek orang ini Ibu sudah siapkan, yaitu tentang ibu guru yang ada di samping. Teks ini dia menjelaskan tentang semua yang ada pada ibu guru yang ada. Ibu minta satu orang, Alia silakan membacakan objek yang sudah Ibu tampilkan di depan. Ini adalah guruku. Beliau tampak Ini adalah guruku. Beliau tampak anggun dengan hijab berwarna kuning yang rapi membingkai wajahnya. Ia mengenakan baju dan rok kaki, memberikan kesan sopan dan profesional. Wajahnya ramah, suaranya lembut namun penuh wibawa. Saat mengajar, ia dikenal sebagai sosok sabar, disiplin, dan
sangat perhatian terhadap siswa. Jadi teks di samping ini dia menggambarkan tentang ibu guru tersebut. Ibu guru yang sedang memegang buku ini. Jadi di depan ini dia menggambarkan tentang sifat, bentuk, dan warna yang digunakan oleh ibu guru yang ada di samping ini. Oke, sampai di sini ada yang sudah paham? Ayo. Ataukah masih ada yang belum paham? Semuanya sudah paham? Paham. Oke, kalau semuanya sudah paham, kita lanjut ke berikutnya yaitu objek tempat. Jadi di sini ibu sudah menyiapkan sebuah gambar tentang objek tempat. Jadi ibu sengaja ibu tidak mendeskripsikannya, jadi nanti kalian yang akan mendeskripsikannya tentang objek yang ada di depan ini. Jadi masing-masing buka buku, pena, lalu mulai mendeskripsikan apa yang ada di depannya. Ibu kasih kesempatan 2-3 menit untuk mendeskripsikan. Silakan. Masing-masing buka buku, lalu mulai mengerjakannya. Perhatikan gambar bahwa objek tersebut yang ditampilkan di depan itu kalian harus bisa menggambarkannya, mulai dari air, gunung, apa yang ditampilkan, bebatuan yang disertai dengan rumput-rumput hijau. Melodi sudah. Leo pena mana? Kalau ada yang belum memahami, bisa langsung tanyakan ke ibu terkait dengan buat contoh yang sudah tadi ibu sampaikan itu. Kalian bisa langsung tanya. Maju sudah. Baru. Michelle sudah, Michelle. Belum. Dia lagi
mendeskripsikan tentang objek yang ada di depan ini. Filia, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya teliti objek dari tempat tersebut, saya mendeskripsikan bahwa tempat tersebut merupakan pemandangan indah terhampar dengan danau biru yang tenang dan jernih, dikelilingi oleh gunung hijau yang menjulang tinggi, langit biru cerah dengan awan putih berlapis-lapis, menambah kesan yang damai. Di tepi danau, hamparan rumput hijau yang lembut tumbuh subur. Sementara batu-batu hitam besar berdiri kokoh dekat air yang tenang. Cukup Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Filia. Tepuk tangan dulu untuk Filia. Berikutnya Milvi. Silakan Milvi. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan mendeskripsikan tentang objek yang saya amati pada gambar tersebut. Jadi yang bisa saya deskripsikan tentang gambar tersebut adalah di tengah keindahan alam yang mempesona, sebuah danau biru yang jernih terletak di kaki gunung yang hijau. Airnya yang tenang memantulkan warna biru langit yang cerah dengan awan putih yang berlapis-lapis di atasnya. Di sekitar danau, hamparan rumput hijau yang lembut tumbuh dengan subur. Sementara di tepian air ada batu-batu hitam besar tampak kokoh dan megah. Pemandangan ini menciptakan harmoni yang sempurna. Itu saja Ibu yang bisa saya deskripsikan tentang objek tempat pada gambar tersebut. Oke, terima kasih Milvi. Tepuk tangan dulu untuk Milvi. Oke, jadi kalian sudah memahami tentang apa itu teks deskripsi, bagaimana caranya kita mendeskripsikan sesuatu dengan cara kita melihat gambarnya. Kita lanjut, yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Jadi ada beberapa macam ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan tentang objek secara rinci. Oke, yang tadi Ibu sudah jelaskan dari awal bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang objek secara terperinci atau menjelaskan atau mendeskripsikan tentang suatu objek secara detail. Jadi dia menjelaskan mulai dari bentuknya, warna, ukuran, fisik, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan panca indera. Oke, Ibu kasih contoh. Jadi teks deskripsi itu, di dalam teks deskripsi itu terlibat juga yang namanya panca indera. Ibu kasih contoh. Bunga mawar merah yang indah. Baunya sangat harum. Oke, jadi bunga mawar merah. Di dalam bunga mawar merah itu yang terkait dengan panca indera apa yang termasuk dalam kalimat tersebut? Bunga mawar merah, yaitu mata. Jadi kalau seseorang yang tidak bisa melihat, berarti dia tidak bisa mengetahui tentang warna dari bunga tersebut, yaitu berwarna
teks ini, seorang penulis membuat teks deskripsi ini tujuannya agar kita sebagai orang yang membaca itu bisa membayangkan atau bisa membayangkan apa yang digambarkan oleh penulis tersebut. Aku kasih contoh. Yang pertama, objek buah. Di sini kan ibu tidak menampilkan tentang objek buah apa yang akan ibu deskripsikan, tetapi kalian hanya membacakan tentang teks tersebut dan kalian bisa mendeskripsikan bahwa teks tersebut dia menjelaskan tentang buah ini. Yang pertama untuk Tasya. Tasya silakan baca untuk objek buah. Buah ini memiliki kulit yang keras dan dipenuhi dengan duri yang tajam di seluruh permukaannya Saat dibuka. Satu lagi bisa lanjut. saat terbuka Tercium aroma yang sangat kuat dan khas. Di dalamnya terdapat beberapa ruang yang berisi daging berwarna kuning, lembut, teksturnya creamy, dan rasanya manis bercampur pahit. Oke, Melody. Jadi dari teks deskripsi ini, Melody bisa tahu bahwa apa yang digambarkan dalam teks deskripsi tersebut. buah durian. Buah durian. Tepuk tangan dulu untuk Melody. Jadi pada teks deskripsi objek buah ini dia menggambarkan tentang buah durian. Siapa yang belum pernah lihat buah durian? Semua sudah ada? Sudah, Ibu. Bahkan semua suka buah durian. Betul nggak, Sen? Iya, Ibu. Oke, kita lanjut pada objek yang kedua yaitu objek benda. Uminaya, silakan membacakan tentang objek benda. Umi, lihat gak, Sen? Yang bisa lihat. Yang di depan ini. Suara keluarga. Benda ini berbentuk persegi panjang, tipis dan ringan. Permukaannya halus dan Digunakan untuk menulis dan menulis dan menggambar, biasanya berwarna putih dan sering dibawa ke sekolah ataupun ke kantor. Cleo, apa yang digambarkan pada teks tersebut di atas? Apa yang digambarkan pada teks tersebut di atas, Cleo? kertas, Ibu. Kertas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Cleo. Oke, jadi yang digambarkan pada teks tersebut yaitu kertas buku. Jadi kertas buku itu ketika kita di sekolah maupun di kantor itu selalu membutuhkan yang namanya kertas buku. Oke, jadi tujuan pembelajarannya dengan kita membacakan teks deskripsi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa apa yang digambarkan di dalam teks yang telah kita baca. Selanjutnya, karena kalian sudah memahami apa itu teks deskripsi, apa tujuan daripada teks deskripsi dan ciri-ciri dari teks deskripsi. Berarti kita lanjut yaitu mengakses informasi dan mengambil kesimpulan dari teks deskripsi. Mengakses informasi adalah berarti kita mencari informasi penting, informasi apa saja yang terdapat dalam teks deskripsi yang akan nanti kita bacakan. Terus yang kedua, membuat kesimpulan, mengakses informasi dan mengambil kesimpulan. Jadi mengakses informasi, mencari informasi apa saja yang terpenting dan membuat kesimpulan. Jadi nanti setelah kalian membacakan tentang teks deskripsi,
kalian akan membuat kesimpulan dari teks tersebut. Contoh teks deskripsi. Jadi ini sebuah contoh yang Ibu sudah siapkan, yaitu tentang Pulau Komodo. Jadi nanti kalian akan mengakses informasi apa saja yang terdapat di teks deskripsi, yaitu tentang Pulau Komodo. Yang pertama, mulai dari objek apa yang dideskripsikan, terus di mana objek tersebut berada, yang ketiga habitatnya apa, yang terakhir keindahan apa yang terdapat dalam objek tersebut. Ibu minta satu orang. Akila bisa membaca tentang teks deskripsi yang ada di depan. Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau ini terkenal dengan habitat komodo. Hewan langka yang hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo adalah sebuah pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau ini terkenal dengan habitat komodo, hewan langka yang hanya dapat ditemukan di beberapa pulau di Indonesia. Pulau Komodo juga memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan pantai dan perairan yang gede. Jadi dari sini informasi yang Ibu temukan dari teks tersebut, yaitu yang pertama itu objek, terus lokasi di mana objek tersebut berada, terus yang ketiga yaitu habitat, yang terakhir keindahan. Terus yang kedua yaitu mengambil kesimpulan. Oke? Untuk yang pertama, Leo, objek apa yang dideskripsikan pada teks di depan ini? Objek apa yang dideskripsikan? Pulau Komodo. Pulau Komodo. Oke, tepuk tangan dulu untuk Leo. Terus yang kedua, di mana lokasi tempat objek tersebut berada? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Di mana lokasi tersebut? Lokasinya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Oke. Yang ketiga yaitu habitatnya adalah komodo. Yang keempat terakhir dikenal dengan keindahan pantai dan perairan yang jernih. Untuk mengambil kesimpulan, berarti kita membuat ringkasan dari teks deskripsi yang ada di samping ini menjadi lebih singkat tetapi jelas. Yaitu kesimpulannya adalah Pulau Komodo adalah sebuah pulau di Indonesia yang terkenal dengan habitat komodo dan keindahan alam yang luar biasa. Sampai di situ sudah paham? Baik. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, kita lanjut contoh kedua, yaitu tentang Taman Mini Indonesia atau yang disebut dengan TMII. Satu orang bisa baca? Michelle baca terlebih dahulu. Taman Mini Indonesia Indah adalah Baca bersama-sama Michelle. taman wisata yang terletak di Jakarta, Indonesia. Taman ini menampilkan keanekaragam budaya dan alam Indonesia melalui berbagai anjungan daerah dan replika berhubungan tradisional. TMI juga memiliki berbagai fasilitas rekreasi dan edukasi. Sebentar ya.
Jakarta, Indonesia. Taman ini menampilkan keanekaragaman budaya dan alam Indonesia melalui berbagai anjungan daerah dan replika bangunan tradisional. TMIIM juga memiliki berbagai fasilitas reaksi dan edukasi. Oke. Yang mau Ibu tanyakan, objek apa yang dideskripsikan pada teks tersebut? Siapa yang bisa? Julia? Objek yang dideskripsikan adalah Taman Mini Indonesia Indah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Julia. Jadi objek yang dideskripsikan yaitu tentang Taman Mini Indonesia Indah atau yang disebut dengan TMII. Yang kedua, di manakah lokasi objek tersebut berada? Siapa yang bisa? Cleo? Jakarta, Indonesia, Ibu. Di Jakarta, Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk Cleo. Yang ketiga, tujuan dari teks tersebut untuk apa? Siapa yang bisa? Milvi, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menampilkan keanekaragaman budaya dan alam di Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu. Yang terakhir yaitu fasilitas apa saja yang terdapat atau yang digambarkan dalam objek tersebut. Siapa yang bisa untuk fasilitasnya? Minaya? Bisa atau tidak? Tasya, fasilitas apa saja yang digambarkan dalam objek Taman Mini Indonesia? Reaksi dan edukasi. Reaksi dan edukasi. Tepuk tangan untuk masih semangat? Masih, Ibu. Apakah kalian sudah memahami tentang mengakses informasi dan mengambil kesimpulan dari teks deskripsi? Sudah, Ibu. Sudah paham? Sudah, Ibu. Jadi mengakses itu sama saja dengan kita mencari informasi-informasi penting apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Sekaligus kita akan menyimpulkannya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Semuanya paham? Paham, Ibu. Jadi perhatikan sini. Jadi setelah ini kalian akan Ibu suruh untuk membagikan kelompok. Untuk kelompok 1, teks deskripsi yang Ibu sudah siapkan judulnya tentang Gunung Semeru. Terus yang kedua yaitu tentang Pantai Kuta. Yang ketiga Danau Toba, dan yang keempat yaitu tentang Taman Safari. Oke, Ibu minta dari sekarang masing-masing bergegas untuk
tulis nama terlebih dahulu. Terus ini kelompok 4. Logik. Berarti sini sebelum membacakannya masing-masing menuliskan nama terlebih dahulu, mulai dari ketua kelompok sampai dengan anggotanya. Terus perhatikan teks apa yang mau dideskripsikan, karena setelah ini kalian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kalian di dalam kelas. Ibu akan kasih waktu sekitar 30 menit. Silakan berdiskusi dengan teman. Jadi kalau ada yang ingin mau ditanyakan, silakan langsung tanyakan ke ibu. Kalau ada kesulitan, tolong ditanyakan ya. Oke, jadi yang pertama itu tulis nama masing-masing. Tulis nama terlebih dahulu. Terus untuk teman-teman yang lain juga bisa menuliskannya di lembaran buku supaya terlihat kalian bekerja sama. Jadi masing-masing perhatikan apa yang mau dikerjakan di atas meja itu. Waktu 30 menit. Kalau ada hal yang belum dimengerti boleh ditanyakan.
Kelompok mana yang masih belum paham bisa ditanyakan. Semuanya sudah paham. Tidak boleh bercerita kecuali memberikan pendapat. Jadi sebentar kalau kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan itu harus dengan suara yang besar ya, supaya terdengar jelas. Iya, Ibu. Cleo sudah mendeskripsikan sedikit demi sedikit. Sudah. Jadi masing-masing mendeskripsikan tentang judul yang sudah Ibu bagikan per kelompok, yaitu kelompok 1 tentang Gunung Semeru, kelompok 2 tentang Pantai Kuta, kelompok 3 tentang Danau Toba, yang keempat yaitu tentang Taman Safari. Edwin sudah. Kenapa ada masalah? Tidak ada Ibu. Jadi nanti tiap kelompok itu, tiap masing-masing kelompok itu 3 orang untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja mereka, hasil kerja kelompok. Sekali lagi disampaikan, kalau ada kesulitan mohon ditanyakan. Kelompok 1 ada kesulitan atau tidak? Kelompok 1 ada kesulitan atau tidak? Tidak, Ibu. Kelompok 2 ada kesulitan? Kelompok 2 ada kesulitan atau tidak? Tidak, Ibu. Kelompok 3? Tidak, Ibu. Yang terakhir kelompok 4 ada kesulitan atau tidak? Tidak, Ibu. Luar biasa sama pintar-pintar.
memahami. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi kali ini. Kami akan membawakan materi dengan judul yang pertama yaitu Gunung Semeru. Saya harap materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Saya sebagai moderator Filaida Putri Purnama dan teman saya sebagai pemateri Firafida Tuan Kota. dan teman kami sebagai penutup. Baik Bunda Raisa Sampani Syukur. Sekian kata pertama atau yang saya buka untuk presentasi kali ini. Saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi mengenai Gunung Semeru. Jadi, Gunung Semeru adalah gunung berapi tertinggi di Jawa, Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Jawa Timur dan memiliki ketinggian sekitar 3.676 meter. Di atas permukaan laut, Gunung Semeru juga terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Sekian presentasi kami. Sekian presentasi saya tentang mengenai Gunung Semeru. Saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan kepada Pak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu Guru dan teman-teman semua. Kami siap menerima pertanyaan dan masukannya. Oke, jadi perhatian sini. Kelompok 1 ini sudah mendeskripsikan hasil kerja mereka yaitu tentang Gunung Semeru. Selanjutnya, untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ini diberikan kesempatan untuk kalian bisa bertanya apabila ada hal-hal yang mungkin kalian belum memahami tentang apa yang telah disampaikan tadi, kalian boleh bertanya. Jadi untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dipersilakan. Saya memberi kesempatan kepada kelompok 2 terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Pertanyaan yaitu keindahan apa yang terdapat dalam objek tersebut. Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 2 yaitu dia menanyakan tentang keindahan apa saja yang terdapat pada objek Gunung Semeru. Terus yang berikutnya. Izinkan saya untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Pertanyaan tadi, keindahan apa yang ada di Gunung Semeru? Keindahannya yaitu adalah keindahan alam yang sangat luar biasa. Melalui objek yang ada di Gunung Semeru seperti tanaman, tumbuhan, pemandangan, dan suasana pada Gunung Semeru tersebut. Oke, tepuk tangan dulu untuk dia. Selanjutnya. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan berdiri. Baik, terima kasih. Jangan lupa perkenalkan nama kelompok dan pertanyaan. Saya akan memberikan pertanyaan dari untuk kelompok 1. Nama saya Tika Landasani, biasa dipanggil Tika. Jadi berbicara harus perlahan-lahan supaya apa yang disampaikan itu mudah untuk teman memahami ya. Kami dari kelompok 3. Berapakah ketinggian Gunung Semeru? Oh ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab lagi. Ketinggian sekitar 3.676 meter di atas permukaan laut. Untuk kelompok 2, jawabannya sudah jelas? Ataukah masih belum dengar? Untuk kelompok 2, jawaban yang disampaikan oleh Filia sudah jelas? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 4. Oke, Cleo. Saya akan membacakan pertanyaan kepada kelompok 1. Terlebihnya, perkenalkan dulu. Objek apa yang deskripsi? Oke, jadi pertanyaan
dideskripsikan oleh kelompok 1 yaitu tentang Gunung Semeru. Berikutnya yaitu kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ingat, ketika berbicara itu harus perlahan supaya teman-teman yang lain juga bisa memahami apa yang kalian sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru untuk atas waktu yang telah diberikan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan mempersilakan materi untuk membacakan hasil diskusi kami. Ya, terima kasih Bu dan teman-teman. Di sini kami kelompok 2 akan mendeskripsikan sebuah pantai yang bernama Pantai Kuta. Yang lain tenang. Pantai Kuta adalah salah satu pantai terkenal di Bali, Indonesia. Pantai ini memiliki pasir putih yang halus dan ombak yang cocok untuk surfing. Pantai Kuta juga dikelilingi oleh berbagai fasilitas wisata dan restoran. Oke, itu saja hasil deskripsi kami. Saya persilakan untuk beberapa kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilakan. Oke, jadi dengar sini. Berikutnya ini yaitu kelompok 2 yang mempresentasikan hasil deskripsi mereka yaitu tentang Pantai Kuta. Jadi apa yang telah disampaikan tadi? Semuanya sudah dengar? Sudah, Ibu. Karena semua sudah dengar, jadi Ibu minta atau kelompok 2 memberi kesempatan kepada teman-teman lain untuk memberikan pertanyaan kepada mereka terkait dengan apa yang belum kalian pahami. Oke, untuk kelompok siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Kelompok keempat terlebih dahulu. Oke, Melody, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya. Hari ini saya memberikan materi pertanyaan terkait kelompok 2 yaitu fasilitas apa yang terdapat dalam objek tersebut. Oke, untuk pertanyaan dari Melody, yaitu dia menanyakan tentang fasilitas apa saja yang terdapat di objek tersebut, yaitu Pantai Kuta. Oke, silakan menjawabnya. Ya, Melody, bisa saya jawab dengan beberapa kata yaitu berupa fasilitas wisata dan juga restoran. Oke, untuk jawaban dari kelompok 2 berupa Yaitu berupa fasilitas wisata dan juga restoran. fasilitas wisata dan juga restoran. Melody sudah memahami apa yang disampaikan oleh Mikael? Sudah? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Berikutnya, untuk kelompok yang mau bertanya, Lilvi kelompok 1. Silakan Lilvi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mimpi Ramudi Kota, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, objek apa yang dideskripsikan pada teks tersebut? Oke, jadi pertanyaan dari Lilvi, objek apa yang telah dideskripsikan oleh kelompok 2 tersebut? Oke, bisa langsung menjawabnya. Oke, Melody, objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut yaitu berupa Pantai Kuta. Oke, jadi objek yang dideskripsikan yaitu berupa Pantai Kuta. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terus berikutnya untuk kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan kelompok 2. Di mana lokasi objek tersebut berada? Oke, jadi di mana tempat atau lokasi objek tersebut berada? Bisa langsung. Oke, bisa saya jawab di sini yaitu Pantai Kuta terletak di Bali, di Indonesia. Pantai Kuta terletak di Bali, Indonesia. Kelompok 3 sudah dengar? Sudah, Ibu. Di mana lokasi tempat Pantai Kuta berada? Bali. Di mana? Di Bali, Indonesia. Di Bali, Indonesia. Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Masih ada lagi pertanyaan? Sudah, Ibu. Sudah cukup? Oke, bisa langsung.
Semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Sebelum kita lanjut ke presentasi kelompok 3 dan kelompok 4, selebihnya kita stretching terlebih dahulu ya. Siap semua? Tepuk semangat. Masih semangat? Masih semangat? Jadi semuanya bisa kembali berdiri. Oke, untuk kelompok 1 sudah menemukan hasil presentasinya, kelompok 2 juga sudah. Berikutnya yaitu kelompok 3. Kelompok 3 perwakilan 3 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, jadi ketika menyampaikan hasil deskripsi usahakan perlahan, lambat, supaya apa yang kalian sampaikan orang lain bisa memahaminya. Oke, kita langsung untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya mempersilakan ketua kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, terima kasih untuk moderator telah memberikan saya Yang lain kesempatan tentang untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes deskripsi Danau Toba. Danau Toba adalah danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Danau ini memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan pulau-pulau kecil di tengahnya. Danau Toba juga merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok Baik, jadi sendiri untuk kelompok 3 yaitu dia menjelaskan, mereka mendeskripsikan tentang deskripsi Danau Toba, tentang Danau Toba. Jadi setelah mereka mempresentasikan hasil kerja mereka di depan ini,
Rujukannya adalah danau terbesar di Asia. Oh ya, baik, terima kasih. Danau terletak terbesar di Asia. Terus yang berikutnya untuk kelompok 4. Pertanyaannya seperti apa? Keindahan alam apa yang dideskripsikan dalam objek tersebut? Keindahan alam apa yang telah dideskripsikan oleh objek tersebut? Yaitu danau ini memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan pulau-pulau kecil di tengahnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Berikutnya pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 tadi sudah nggak belum? Jawab. Bisa diulang pertanyaannya. Fasilitas apa saja yang terdapat dalam objek tersebut? Jadi fasilitas apa saja yang terdapat atau yang digambarkan pada objek tentang Danau Toba? Fasilitasnya merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Itu Untuk saja. kelompok 2 sudah memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Untuk presentasi kelompok 3 ini, kalau ada yang belum memahami tentang hasil presentasi atau hasil deskripsi yang telah mereka buat, kalian boleh bertanya. Semuanya sudah paham? Sudah memahami? Masih semangat? Ya, sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, kelompok 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Sekali lagi Ibu mau sampaikan, ketika presentasi di depan itu, usahakan menyampaikan hasil deskripsi kalian itu perlahan supaya apa yang kalian sampaikan itu teman lain itu bisa memahaminya. Mulai dari pertanyaan beserta dengan jawaban. Terus berikutnya untuk kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan pemateri. Hasil presentasi kami atau hasil kerja kami. Oke, lanjut Melodi. Saya hari ini akan memberikan deskripsi tentang kebumian Tambunan. Kebumian Tambunan adalah Suaranya dikasih perbesar Melodi supaya teman-teman lain. kebun binatang Ragunan adalah kebun binatang yang terletak di selatan Indonesia. Kebun binatang ini memiliki koleksi hewan yang sangat beragam, termasuk hewan langka dan hewan endemik Indonesia. Kebun binatang Ragunan juga memiliki fasilitas yang memadai serta umum. Saya persilakan setiap kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Oke, jadi perhatian sini sebentar. Jadi perhatian sini. Ini hasil presentasi dari kelompok 4. Apa yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi semuanya sudah jelas? Mereka menggambarkan tentang objek apa? Tentang taman safari. Oke. Jadi setelah ini kelompok 4 memberikan kesempatan kepada kelompok 1, 2 maupun 3 untuk memberikan pertanyaan terkait dengan apa yang telah mereka deskripsikan. Oke, yang pertama kelompok mana yang dulu? Kelompok 1 terlebih dahulu dipersilakan. Perkenalkan, aku dari kelompok 1. Yang lain tenang. Jadi di sini saya memberikan pertanyaan
Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Terus berikutnya pertanyaan kelompok berapa lagi yang mau bertanya? Yang kedua itu kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Farah Umaira Konsina dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan. Objek apa yang dideskripsikan pada teks tersebut? Oke, Melody bisa langsung menjawabnya. Objek apa yang dideskripsikan pada teks yang tadi Melody dengan teman-teman sudah bacakan? Yaitu Taman Safari. Oke, yaitu Taman Safari. Tepuk tangan dulu untuk berikutnya pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kalau untuk kelompok 1 tadi baru jawab 1. Iya. Oke. Kembali lagi ke kelompok 1. Dijawab dulu pertanyaan dari kelompok 1. Koleksinya yaitu hewan yang beragam, termasuk hewan yang langka dan endemik. Oke, jadi kelompok 1 bertanya bentuk koleksi apa yang sudah disiapkan dalam pocket tersebut, yaitu koleksinya tentang Hewan yang langka dan hewan endemik. hewan yang langka dan hewan endemik. Sudah untuk kelompok 1 sudah memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 4? Sudah. Selanjutnya kelompok 2. Silakan bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada kami kelompok 2 untuk bertanya. Fasilitas apa saja yang terdapat dalam objek tersebut? Oke, fasilitas apa saja yang terdapat oleh objek yang telah kelompok 4 gambarkan tadi? Mendeskripsikan. Fasilitas apa saja? Silakan dijawab Melody. Bisa atau tidak? Kalau Melody tidak bisa, Cleo, apakah bisa jawab? Kelompok 1 bisa membantu kelompok 4. Fasilitas apa? Silakan menjawab. Fasilitas apa yang terdapat dalam objek yang kalian gambarkan? Memandai untuk pengunjung. Fasilitas yang memadai untuk pengunjung, supaya pengunjung lebih nyaman untuk berkunjung ke Taman Safari. Oke, untuk kelompok lain masih ada pertanyaan? Semuanya sudah? Tidak ada lagi yang bertanya? Oke, Michelle bisa langsung tutup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami akan menutup hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih atas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang sudah memberikan presentasi hasil kerja kalian. Di sini Ibu memahami bahwa kalian sudah memahami tentang apa yang telah Ibu sampaikan. Mulai dari pengertian teks deskripsi, tujuan sekaligus dengan ciri-ciri dari teks deskripsi. Kalian juga sudah mampu mengakses informasi apa saja yang terdapat dalam teks deskripsi tersebut. Sekaligus kalian juga mampu menyimpulkan dari hasil teks deskripsi yang sudah ditentukan masing-masing kelompok itu judulnya yang berbeda. Oke. Ibu mau tanya, untuk materi pembelajaran di hari ini, ada yang masih belum memahami tentang materi teks deskripsi? Kalau ada yang belum memahami, bisa langsung tanya. Oke, Ibu. Semuanya sudah? Sudah, Ibu. Semuanya sudah memahami? Sudah, Ibu. Oke, kalau semuanya sudah memahami, minggu depan, jadi hari ini Ibu akan memberikan tugas. Nanti minggu depan boleh kalian kumpulkan.
Jadi ini kan tugas kelompok. Jadi nanti minggu depan itu masing-masing orang mencari objek apa saja yang mau kalian deskripsikan. Lalu kalian masing-masing orang mendeskripsikan objek tersebut lalu kumpulkan di minggu depan. Paham? Paham, Ibu. Tugas ini masing-masing orang kerja sendiri, bukan kerja kelompok. Ya, Ibu. Paham? Paham, Ibu. Untuk materi pembelajaran hari ini, Ibu rasa kalian sudah memahaminya. Jadi untuk minggu depan kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang menjelajahi arti kosakata di kamus. Ya, sudah, jadi pulang belajar, lebih banyak lagi belajar supaya besok kalian bisa menampilkan tugas kalian dengan lebih baik lagi. Oke? Semuanya berdiri dulu. Masih semangat? Masih semangat? Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Semuanya boleh duduk. Untuk mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk memimpin doa kepada teman-teman semuanya. Oke, silakan. Baik Ibu Guru dan teman-teman semuanya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.